Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang pembelajaran 2 ya. Untuk pembahasan lebih mendetail ya, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Nah, dengan menggunakan playlist, pembelajaran akan bisa dinikmati secara urut dan runtut ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah saya update tadi. Nah, oke. Nah, ini yang sedang kita pelajari sekarang. Oke ya. Kita akan kembali ke sini. Pembelajaran 2. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan, ya kan? Sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Jadi sampah kita pisahkan ya. Orang dapat lewat di depan rumah Siti pun ya, orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli pada lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Baca bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Ya, campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Ya, kompos untuk pupuk ya. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Ya. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Ya, sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik dan anorganik ya. Ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami, bisa jadi pupuk. Sampah organik termasuk sampah ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati, di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Luar biasa ya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampah plastik itu bisa terurai tapi susah, membutuhkan waktu yang lama. Ya, ini sampah anorganik. Ya, adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi. Ya, besi termasuk anorganik tapi mudah berkarat, cepat kalau besi ini. Ya, botol kaca, besi serta barang tak terpakai lainnya.
Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang ya karena memperoleh manfaat keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan ya, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik ya juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual, vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Ini merupakan wujud nyata dari bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Apa judul bacaan di atas? Ya, apa kata kunci judul bacaan di atas? Judulnya adalah, kita lihat di sini. Judul bacaannya adalah Kampung Rawajati. Ya, Kampung Rawajati. Kampung Rawajati. Rawajati. Apa kata kunci pada judul di atas? Pengolahan sampah dan sampah organik serta anorganik, itu kata kunci yang utama ya. Nah, ini kata kuncinya adalah kepedulian warga Kampung Rawajati. Ya, kepedulian warga Rawajati. Ya, kata kunci yang lain adalah pengolahan sampah, kemudian sampah organik, akan dijadikan pupuk ya, anorganik bisa didaur ulang ya, bisa digunakan ulang ya, daur ulang. Di situ tadi yang ada daur ulang. Ya. Isi dari bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu tulis. Apa isi dari bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci? Ya, ini jelas ya, kita memang dari isinya. Ungkapkan pendapatmu secara lisan di depan teman-teman dan gurumu. Pada intinya, kalau secara lisan ya, Kampung Rawajati adalah kampung yang sangat peduli terhadap lingkungan. Mereka bahkan mendapatkan keuntungan dari sampah. Mereka memiliki bank sampah, mereka memilah sampah ya. Sampah organik akan jadikan pupuk. Pupuk ini boleh diambil warga. Ini keuntungan pertama. Sampah anorganik bisa dijual ya, atau didaur ulang ya, atau dijual tadi ya, dijual. Nah, besi bekas, plastik bekas itu bisa dilebur lagi, dijadikan barang baru lagi yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Bagaimana dengan pengolahan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Kalau di Surabaya, di tempat Pak Ali, sampah dikumpulkan. Sampah ya dikumpulkan di tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan akhir ya, TPA, tempat pembuangan akhir. Ya. Dan di sana banyak pemulung ya, di sana banyak pemulung yang memisahkan, yang
mengambil sampah yang masih bernilai ekonomis ya, selebihnya ditanam atau dibakar ya. Ayo bernyanyi. Wah, ini kita tadi sudah nyanyikan lagu ini ya. Kita nyanyikan lagi aja karena di sini konteksnya kita akan mempelajari tentang interval. Ya, sambil langsung bawahnya ya. Apa isi dari lagu tersebut ya? Apakah kamu menyanyikan di atas sesuai dengan interval lagunya? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Coba tuliskan yang dimaksud interval lagu pada kolom berikut. Kita akan jawab ini. Ya. Kita akan nyanyikan ya, sambil belajar interval lagu. Saya tadi sudah ini googling ya. Di sini apa itu interval lagu atau interval musik? Interval musik adalah jarak antara nada satu ke nada lainnya, baik jarak dari nada atas, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval memiliki beberapa nama. Ini ada nama-nama prim, ya, yaitu interval nada dari nada satu ke nada lainnya, misalnya dari nada do ke do. Ini ya, jawabannya di sini aja ya. Ini informasi dari Wikipedia. Jadi interval musik adalah jarak antara nada satu ke nada lainnya. Ya, mungkin resumnya gitu. Interval adalah jarak antara nada satu ke nada lainnya. Ya. Apakah isi lagu ya, isi apa nomor 1, isi lagu adalah tentang cinta lingkungan, ajaran orang tua untuk mencintai lingkungan ya, ajaran orang tua untuk mencintai lingkungan ya. Oke, kemudian apakah yang kamu coba tuliskan yang dimaksud dengan interval sudah ya tadi ya. Nah, isinya adalah itu. Sambil kita nyanyikan, sambil kita pelajari intervalnya. Ya, di situ nada do-nya pakai C, ya, biramanya 2/4. Birama itu dalam ini, birama adalah sekat-sekatnya ini birama. Kalau birama 2/4 artinya dalam satu birama ada 2 nada. Aku cinta lingkunganku. Ya. Jadi jarak antar nada seperti dari do ke si kayak gini itu yang disebut interval ya. Jadi interval itu kan ada macam-macam tadi ya, ditunjukkan di sini ada prim, interval dari nada satu ke nada lainnya, misalnya dari do ke do, dari do ke do lagi. Ini do ya, do-nya C. Dari do ke do lagi itu prim. Kalau second interval dari nada satu ke nada kedua di bawahnya, dari do ke re, dari do ke re. Ini adalah second dan seterusnya ya, ada terce, bisa kalian browsing sendiri di Wikipedia ya. Kita kembali ke sini lagi, kita nyanyikan sebentar. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersama ayah ibuku. Ini tetap F ya. Membersihkan lingkunganku, bersihkan lingkunganku.
bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang baik cinta lingkungan. Seperti itu lagunya. Nah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya setelah ini. Peduli lingkungan bersama keluarga misalnya bekerja sama. Oh, ini tentang musiknya mungkin agak masih di bawah. Kita lanjutkan ini dulu. Peduli lingkungan bersama keluarga misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan di atas, tuliskan pada kolom. Perbedaannya ini adalah yang satu masih anak-anak, yang satu dewasa ya. Arahnya kemana ini pertanyaannya? Mungkin ke puberitas ya. Nah ya kan. Gambar yang kiri adalah gambar anak-anak. Yang kanan ini adalah gambar orang dewasa. Ya, yang kiri adalah gambar anak-anak ya. Dua yang kiri adalah gambar anak-anak atau ya, gambar satu gitu aja. Saya kasih nomor. Ini yang nomor satu, ini nomor dua gitu aja. Yang nomor satu adalah gambar anak-anak. Yang nomor dua adalah gambar orang dewasa. Nah, ini anak-anak, ini orang dewasa. Tahukah kamu yang dimaksud dengan puber? Ya, baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri laki-laki dan perempuan masa puber? Tuliskan pada kolom berikut. Puber adalah transisi ya dari masa anak-anak menjadi remaja atau dewasa ya. Transisinya sendiri remaja. Ya, kalau puber itu transisi dari anak-anak ke remaja atau anak-anak ke dewasa? Ke remaja ya puber ya. Jadi anak-anak ke remaja. Dan nanti ada masa lagi dari remaja ke dewasa. Puber adalah transisi dari anak-anak ke remaja. Ya, remaja. Ya, atau ke remaja, saya bisa aja. Ya. Jadi remaja ini transisi ya. Dibilang anak-anak sudah enggak lagi, dibilang dewasa juga belum. Nah, ini transisi remaja. Dan kelas 6 ini sudah masuk ke masa remaja ini. Ya, puber adalah transisi dari anak-anak ke remaja. Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki? Ya, ciri-ciri anak laki-laki. Ya, yang pertama, suara mulai berat. Ya, suara mulai berat atau lebih suara bass ya, suara bass ya, atau suara yang besar ya. Kemudian untuk ciri-ciri yang lain, dada mulai membidang, ya. Terus kemudian mulai tumbuh bulu. Sebenarnya bukan bulu ya, kalau di biologi lebih rambut ya, tumbuh rambut di ketiak ya, tempat-tempat tertentu ya, ketiak dan kemaluan biasanya yang lebih dulu, sama kumis. Ketiak, kumis dan kemaluan. Nah, ini mulai tumbuh di situ. Kemudian ciri-ciri puber pada anak perempuan. Pada perempuan,
Ya. Kalau suara tidak berubah perempuan, jadi tidak masuk dalam ciri-ciri. Nah, kalau laki-laki itu dada membidang, kalau perempuan itu pinggul pinggul membesar. Membesar. Ya, jadi kalau laki-laki dadanya, ya, kalau perempuan pinggulnya yang membesar. Kalau perempuan juga ini tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Ya. Kemudian suara tetap ya. Nah, ini kalau yang atas adalah ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri primernya adalah sudah mulai menstruasi atau mengalami menstruasi. Menstruasi. Ya. Perempuan sudah mengalami menstruasi, laki-laki sudah, kita biasa menyebutnya mimpi basah ya. Pada intinya laki-laki itu organ reproduksi sudah mulai matang. Perempuan juga organ reproduksi sudah mulai matang. Jadi pada keduanya ya, ciri primernya ya, ciri primer baik laki-laki maupun perempuan ini berlaku untuk keduanya ya. Organ reproduksi mulai matang. Ini berlaku untuk keduanya. Ya, organ reproduksi mulai matang. Ya, kalau bahasa frankly speaking ya, bahasa yang mudah dipahami, yang laki-laki sudah bisa menghamili yang perempuan. Yang laki-laki sudah bisa menghamili dan yang perempuan sudah bisa hamil. Ya, ini perlu Pak Ali sampaikan. Ya, laki-laki sudah bisa menghamili, yang perempuan sudah bisa hamil, sudah bisa hamil. Nah, maka di masa remaja ini harus, masa puber transisi ini harus hati-hati dan harus sering berkonsultasi sama orang dewasa. Ya, khawatirnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ya, yaitu hamil di luar nikah. Itu jangan sampai terjadi ya. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Ya, di pembelajaran kali ini kita menyanyikan lagu. Ya, menyanyikan lagu. Sebelumnya kita juga tentang apa ya? Pengolahan sampah, belajar pengolahan sampah. Ya, tentang pengolahan sampah. Belajar interval lagu. Dan kita juga belajar tentang ciri-ciri pubertas, ciri-ciri masa puber. Belajar ciri-ciri masa puber. Ciri-ciri masa puber. Oke. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan bersama orang tuamu tentang masa puber. Ya. Kemudian bersama orang tuamu amatilah anak-anak di sekitar lingkunganmu yang sedang mengalami masa puber. Tuliskan nama anak yang sedang mengalami masa puber dan ciri-ciri tersebut. Oh ya, ada satu ciri-ciri lagi. Ya, di sini kalau di sini yang laki-laki, kenapa suara membesar ini karena tumbuh jakun ya, bukan tumbuh jakun membesar. Ya, ini jakun membesar. Kalau perempuan tidak membesar, jakun membesar. Jakun membesar. Kalau perempuan ada satu lagi yang kurang tadi, payudara membesar. Ya, selain panggul membesar, payudara membesar. Membesar. Pada intinya ya,
Sebenarnya laki-laki juga punya payudara, cuma tidak membesar. Ya, karena tidak ada hormon yang dibutuhkan untuk membesarkannya. Tapi perempuan menghasilkan hormon itu. Hormon itu dihasilkan saat organ reproduksi mulai matang. Ya, begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen saja di bawah. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.